Tanggal 11 Februari, hari ke-42. Bacaan Bilangan pasal 5-8. Bangsa dibersihkan untuk ibadah. Garis besar, Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk perjalanan ke Kanaan. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatasi 4 masalah khusus, yaitu kenajisan moral, kecemburuan, kebutuhan yang tidak terpenuhi di kemah suci, dan kesucian orang Lewi yang akan melayani Tuhan. Kebersihan moral dan hubungan antar individu sangat penting bagi Israel karena Allah yang kudus tinggal di bait-Nya. Renungan harian. Kitab Imamat dan Bilangan membahas tentang hidup kudus. Namun hidup kudus lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena mempertahankan kemurnian pribadi bisa sulit di tengah dunia yang korup. Saat Tuhan mempersiapkan Israel untuk memasuki negeri yang didominasi oleh pengaruh penyembahan berhala atau Baal, Tuhan menyadari bahwa mereka akan terpapar dengan hal-hal jahat. Oleh karena itu, Tuhan meminta mereka untuk hidup secara sangat berbeda. Israel harus menjadi saksi bagi Allah yang benar di tengah-tengah bangsa yang korup, dan mereka tidak bisa melakukannya jika mereka tersembunyi di padang gurun. Hanya melalui gaya hidup yang suci yang diterapkan oleh Israel, tetangga-tetangga penyembah berhala mereka akan dapat melihat kebenaran. Apakah lingkungan sekitar Anda dipengaruhi oleh gaya hidup khas Anda atau sebaliknya? Anda yang berbaur dan terpengaruh oleh lingkungan? Untuk minggu ini, pilih satu tujuan hidup suci dan lakukan proyek untuk hidup kudus. Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah adalah iklan terbaik untuk kekristenan. Pendalaman. Senyum terindah Bilangan pasal 6 ayat 24-26. Bagian ini yang dikenal sebagai berkat Harun sering terdengar di akhir upacara ibadah gereja. Namun bukan pastor atau imam yang memimpin berkat tersebut, melainkan mereka hanya menjalankan tugas sebagai perwakilan Tuhan. Berkat ini mengungkapkan kasih dan keinginan Tuhan untuk memberikan kebaikan bagi umat-Nya dalam kehidupan mereka sehari-hari. "12 korban dalam satu pelayanan." Bilangan pasal 7 ayat 10-83. Persembahan ke-12 pemimpin suku Israel itu sama dan dipersembahkan saat hari penyembahan di kemah suci diresmikan. Namun masing-masing persembahan tercatat dengan sangat rinci. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah akan persembahan individu yang dilakukan dengan sukacita. Lihat pasal 7 ayat 10-83. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bilangan pasal 5. Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat, disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhi kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih.
sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Bilangan pasal 6. Hukum mengenai kenajiran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasyar khusus, yakni nasyar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenasirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7, haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8, haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur, atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam, ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga, ia harus menguduskan kepalanya, dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang Nasir. Apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. Beserta sebakul roti yang tidak beragi itu, juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang Nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul,
dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang Nasir itu setelah orang ini mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu, barulah boleh orang Nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang Nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bilangan pasal 7. Persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan, dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu, dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel bin Suar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya, dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda,
seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Suar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Sebulon, Eliab bin Helon, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elisur bin Sedeur, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Sedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Suris Shaddai, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Surisadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian.
1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gedeoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Okran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan,
60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Bilangan pasal 8. Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya." Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya, dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka.
Awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka.